Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang penyebab rasa malas. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang cara mengatasi rasa malas. Sekarang kita akan mengetahui apa penyebabnya. Rasa malas bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Teman-teman, berikut ini adalah penjelasan konkret mengenai penyebabnya. Kenapa kok kita bisa malas? Yang pertama, kurangnya motivasi. Faktor internal. Yang pertama, tidak memiliki tujuan atau sasaran yang jelas, sehingga kita tidak ada dorongan untuk bertindak. Contohnya, seorang siswa yang belajar tanpa memahami manfaat belajar untuk masa depannya. Dia cuma belajar tanpa tahu apa manfaat belajar. Itu maka dia tidak ada motivasi. Faktor eksternal, tidak ada dukungan dari lingkungan seperti keluarga atau teman. Kadang-kadang teman dan keluarga itu sangat mendorong sekali dalam dia belajar. Teman-teman, yang kedua yaitu kelelahan fisik dan mental. Kondisi yang terlihat dari fisiknya yaitu mungkin kurang tidur, kurang olahraga, atau pola makan yang buruk dapat membuat tubuhnya itu kelihatan letih tanpa energi. Kondisi mental, sekarang kondisi mentalnya, dia itu sering stres, kecemasan, atau beban pikiran yang berat itu dapat membuat seseorang merasa dirinya itu sulit untuk memulai aktivitas. Maka kemalasan itu akan tumbuh dari dia yang tidak mempunyai dorongan dalam hidupnya. Yang ketiga teman-teman, yaitu prokrastinasi atau menunda-nunda. Ini juga sangat buruk sekali teman-teman. Kegiatan menunda-nunda, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan itu seringkali disebabkan oleh rasa takut gagal, merasa tugas terlalu sulit, atau tidak tahu harus mulai dari mana. Tugas ini kok sulit sekali ya, kayaknya tidak usah dikerjakan lah. Yaitu yang mengganggu pikiran kita, akhirnya menjadi mindset yang buruk, yaitu malas. Yang keempat teman-teman, yaitu lingkungan tidak mendukung. Lingkungan yang tidak mendukung seperti tadi, lingkungan yang tidak mendukung itu sangat distraksi. Apa sih teman-teman distraksi itu? Distraksi adalah gangguan atau hal-hal yang mengalihkan perhatian seseorang itu dari fokus utama pada suatu tugas atau aktivitas. Teman-teman, lingkungan yang terlalu nyaman atau penuh dengan gangguan seperti ponsel, TV, atau media sosial lainnya itu juga kadang-kadang kalau terlalu banyak melihat televisi, terlalu banyak main ponsel, itu juga akan mengakibatkan diri kita malas untuk mengerjakan sesuatu. Kurangi inspirasi atau kurangnya inspirasi teman-teman. Lingkungan yang monoton atau kurang mendukung produktivitas itu sangat tidak etis atau tidak baik. Carilah lingkungan yang mendukung kita teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ketakutan gagal
atau rasa tidak percaya diri. Seperti tadi, dia itu selalu takut dalam bertindak, maka itu dia akan malas. Ketakutan untuk membuat kesalahan bisa membuat seseorang enggan memulai pekerjaan atau mencoba hal-hal yang baru. Padahal dia itu belum mencoba, itu sudah takut duluan teman-teman, takut untuk gagal. Padahal lebih baik itu dicoba dulu. Kalau dia salah, dia akan mempunyai pelajaran baru. Oh, jadi cara saya ini gagal, saya akan membuat bagaimana saya bisa tidak gagal. Itu teman-teman. Nomor 6, kurangnya kebiasaan terstruktur. Tidak adanya jadwal teman-teman, tidak ada jadwal harian atau rutinitas, membuat seseorang bingung harus melakukan apa, sehingga akhirnya dia itu malas untuk memulai, karena dia itu tidak mempunyai tujuan atau sesuatu yang harus dilakukan hari ini. Itu kadang-kadang membuat seseorang itu pikirannya ya udah tidur aja, ya udah main aja, karena dia tidak mempunyai kegiatan yang terjadwal. Yang selanjutnya yaitu ketidakseimbangan hidup. Jika seseorang terlalu fokus pada satu aspek hidup, misalnya pekerjaan, tanpa memperhatikan kebutuhan rekreasi atau hubungan sosial, ia bisa merasa jenuh dan kehilangan motivasi. Seperti kemarin cara menghilangkan malas ya, kita beri effort, kita beri diri kita itu sebuah hadiah agar kita itu kembali semangat lagi. Kalau kita itu terus-terusan kita forsir otak kita tanpa rekreasi, itu maka akan membuat pikiran kita itu jenuh teman-teman. Itu yang selanjutnya yaitu gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau gangguan mental lainnya. Sering gangguan tersebut menyebabkan kehilangan minat dan energi untuk beraktivitas. Itu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu kurangnya tantangan. Dia itu terlalu menyepelekan hidup karena dia itu kurang tantangan. Ketika pekerjaan atau aktivitas dianggap terlalu mudah atau tidak menarik, seseorang cenderung kehilangan minat untuk melakukannya. Jadi mindset kita itu kalau melihat hal-hal yang mudah itu ya senang-senang saja. Tapi carilah hal-hal yang menarik seperti bermain bola atau pekerjaan itu yang menyenangkan bagi kita. Itu teman-teman, maka kita tidak akan malas. Yang selanjutnya yaitu teknologi dan kemudahan yang berlebihan. Kehadiran teknologi yang mempermudah segalanya seringkali membuat seseorang itu merasa terlalu nyaman, ada di zona nyaman teman-teman, sehingga mengurangi motivasi untuk berusaha lebih keras. Kita sekarang mudah sekali, tidak usah ke pasar, kita cukup buka aplikasi, nanti orangnya datang. Kita tidak usah belajar-belajar, kadang-kadang kita cukup dari ponsel itu saja kita bisa mengetahui ilmu-ilmu. Kadang-kadang teknologi itu kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, ya jadinya seperti itu. Itu akan membuat mindset kita, ngapain susah-susah, ya kita buka aplikasi saja, nanti banyak di situ. Yaitu
membuat otak kita itu terlalu nyaman, tidak mau bergerak. Padahal yang lebih baik itu kita itu malah seharusnya memperbanyak literasi, banyak-banyaklah membaca. Kalau kita mengandalkan aplikasi saja, mungkin itu memang mudah, memang enak, tapi kedepannya kita itu terlalu menyepelekan sesuatu. Maka dari itu teman-teman, hindarilah sifat malas. Dan kita sudah tahu kan bersama-sama, kita sudah tahu bersama-sama apa saja penyebabnya. Dan ini teman-teman, jangan mudah menyalahkan setan, karena kadang-kadang kita sedikit-sedikit aku malas gara-gara mungkin aku digoda setan. Padahal itu malas itu kadang-kadang timbul dari diri kita sendiri. Setan itu cuma menggoda waktu-waktu mungkin ada orang ibadah, mungkin ada orang yang mau berbuat baik. Tapi kalau kita dalam pekerjaan itu kadang-kadang muncul dari diri kita sendiri pemalasan itu. Bukan, jangan sedikit-sedikit menyalahkan karena saya digoda setan. Teman-teman, mungkin cukup itu dulu apa yang kita bahas. Semoga ilmu yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia sampai akhirat. Teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.